Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adabana fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan adabut thalib ma syaikhi, masih membahas tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Sebelumnya sudah dibahas tentang adab penuntut ilmu, bagaimana menata dirinya, menata hatinya, menata dirinya. Kemudian setelah itu sudah dibahas tentang bagaimana cara ada diri seorang penuntut ilmu harus diatur, bagaimana caranya, kemudian bagaimana bersikap dengan gurunya. Kita sudah bahas, baca tentang pada dasarnya seorang murid harus menghormati. Sebenarnya hormat menghormati itu bukan hanya berlaku seorang guru pada seorang murid kepada. Tiap hamba Allah itu memiliki kehormatan yang berbeda-beda yang harus ditempatkan sesuai dengan ketetapannya. Bahkan terhadap binatang sekalipun ada batasan-batasannya. Apalagi guru dan murid, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan. Jadi semua makhluk Allah ini Allah berikan kelebihan yang berbeda-beda. Baik sesama manusia atau yang lain. Bahkan tempat pun berbeda-beda. Kamu harus menyikapi berbeda antara masjid dengan pasar. Masjid aja, kalau masjid kita ini dengan Masjidil Haram tentunya berbeda, ya kan? Kan sama-sama makhluk Allah, sama-sama gak punya nyawa, tapi Allah berikan kelebihan. Manusia juga gitu, bahkan binatang. Dakhalatin ra'atun nar fi hirratin. Seorang wanita itu masuk neraka gara-gara kucing. Dikurung kucing itu tidak dikasih makan. Fadal Ustaz. Masyaallah. Ini Ustaz. Ini sama Ustaz Junaidi. Ya Ustaz Junaidi. Sahabat juga ada yang bertanya, Rasulullah, seorang wanita masuk neraka gara-gara tidak memperlakukan kucing dengan baik, apalagi menyiksanya. Ada yang lain yang bertanya tentang anjing. Ada gara-gara seekor anjing orang itu selamat dari neraka yang sudah mengancamnya karena dia banyak melakukan dosa besar. Sampai bersahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kita itu mendapatkan pahala kalau berbuat baik kepada binatang? Setiap yang bernyawa itu kalau kamu berbuat baik kepadanya, kamu akan mendapatkan pahala. Juga manusia, apalagi manusia, khusus
Khususnya lagi orang Islam, orang yang punya iman. Itu orang mengalir keimanan, tumbuh keimanan di dalam hatinya, dia mulai ada hal-hal yang terhormat. La antuh damal baita al-ka'bata, la antuh damal ka'batu hajaran hajaro ahwanu indallah min qatli muslimin biwai hakim. Ka'bah itu hancur satu batu demi satu batu. Itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang benar. Itu orang Islam. Kemudian orang Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan kehormatan sesuai dengan tingkatan keimanan dan kebaikan yang ada pada diri. Dalam hal ini yang paling mulia adalah iman. Yang ingin kamu cari, yang ingin diperoleh oleh seorang penuntut ilmu. Yang dia cari itu mutiara iman. Iman itu diperoleh di antara sarana yang paling utama adalah ilmu. Makanya jangan terkecoh. Ketika kamu menuntut ilmu, jangan korbankan iman dan adab kamu. Supaya cepat pinter, kamu melanggar adab, melanggar akhlak, melanggar kaidah-kaidah keimanan. Pertahankan imanmu meskipun kamu sedikit terkadang harus mengalami juga hambatan untuk mendapatkan pencapaian ilmu pemahaman. Kadang, tapi secara umum orang yang menjaga iman dan adabnya dia akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan di dalam mencari ilmu. Itu kaidah umumnya. Tapi terkadang nanti ada ujian. Kamu lebih mementingkan ketenaran ilmu atau nilai iman kamu? Tadi sudah kita singgung tentang Uwais Al-Qarni, ya kan? Dia kalau mau tenar-tenaran, dia bisa menjadi sahabat. Kalau mau dia tinggalkan ibunya bersama sahabatnya. Yang kita bahas pada hari ini adalah menghormati guru itu bukan terus kemudian mentang-mentang guru. Semuanya kita memiliki kehormatan yang harus sama-sama dijaga. Masuk di antaranya. Kita masuk kepada pembahasan berikutan nasatus syekhi fi darsihi. Bagaimana menjaga situasi guru itu agar juga nyaman, bersemangat dalam mengajar. Ya, kadang itu guru itu semangat atau enggak semangat itu juga kadang terpengaruh oleh keadaan santri. Guru kalau ngajar muridnya tidur, gimana dia mau ngajar? Wa yakunu ala qadri madarikit thalibi fi istimai. Bagaimana tentang kualitas murid ketika dia mau mendengar posisi mendengarkannya itu kayak apa? Ada sama-sama mendengar, tapi ada yang mendengar sambil fokus melihat. Ada yang mendengar tapi matanya los ke sana, luar. Atau kupingnya terbuka, matanya udah merem. Nah, itu dengar nggak? Kelihatannya sih dengar ya kan. Kalau dibengok itu langsung melek. Wajam nafsihi wa tafa'uli asahi ahasisihi ma'a syaihihi fi darsi. Yakunu ala qadri, sesuai dengan kadar bagaimana indera murid di dalam guru itu semangatnya. Di dalam mengajar itu kadang menyesuaikan dengan semangat seorang murid ketika dia berinteraksi dengan gurunya, mendengarnya. Wajam nafsihi, niatnya. Orang kalau punya niat baik, semangat, itu yang kurang tidur aja jadi hilang ngantuknya. Ya kan, kayak kamu mau sepak bola atau mau pulang gitu ya kan. Walaupun malam tuh begadang, pagi tetap nggak ngantuk ya kan. Kenapa? Mau pulang. Kalau sudah pulang, kalau udah tidur semalaman masih ngantuk aja.
Wa tafa'uli ashasisihi ma syaikhi fi darsi. Juga interaksi dia, indera dia bersama guru. Kalau guru bertanya, merespon. Kalau guru terkadang menyampaikan cerita lucu, kamu tertawa, itu berarti ada respon. Kalau ada cerita sedih, kamu jangan ikut sedikit-sedih, ya kan? Nah itu, kalau ada respon begitu, guru itu akan semakin maksimal di dalam memberikan mutiara-mutiara yang dia miliki. Ya memang sekali lagi bukan berarti guru itu tidak punya cacat. Itu urusan dia dengan Allah. Juga dengan yang lain, karena sesama guru akan memberikan koreksi. Itu terkadang bukan urusan kamu saat ini. Urusan kamu adalah mencari menerima apa yang terbaik yang dapat diberikan oleh gurumu. Karena kalau kamu kemudian punya keyakinan bakal bisa dapat guru tanpa cacat, itu bakal nggak akan pernah belajar, ya kan? Bakal nggak pernah belajar. Silakan pindah dari pondok-pondok, cari tempat yang tidak ada cacatnya, nggak akan bakal dapat. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Allah, kamu dimanapun dapat Allah, dapat mendekatkan kepada Allah. Walaupun gurumu pas-pasan, tapi kesungguhan kamu kepada Allah akan menunjukkan Allah di mana saja kamu berada. Dan Allah akan memberikan ilmunya, kan? Kondisi apapun, dan itu Allah, bagi Allah tidak susah. Fala takun wasilatan qat'in li ilmihi. Jangan sampai kamu justru menjadi penyebab tidak tersalurkannya ilmu guru terhadap murid. Kenapa kok bisa kamu menjadi penghalang tersalurnya guru kepada murid? Bil kasali wal futuri wal intikai wal insiraf dzihni wal futuri. Kamu bakal menjadi penghalang tersalurkannya ilmu kalau kamu menandakan kemalasan. Kamu kalau malas, tahanlah dalam hati saja. Tunjukkan, Pak. Jangan terlalu mengekspresikan kemalasan secara vulgar. Dengan begitu, kamu bisa berharap kepada Allah meminimalisir efek kemalasan. Kemalasan dan dosa itu selalu berefek kepada keapesan, bencana. Tapi kalau kamu berdoa kepada Allah, karena kita nggak pernah tidak berdosa, kita berdoa kepada Allah supaya dosa kita ini tidak menimbulkan bencana yang semestinya dia timbulkan. Qul huwal qadiru. Gimana itu? Adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an ba'dakum ala ba'din. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah itu mampu dengan modal dosa, catatan dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu semua. Itu Allah mampu menurunkan azab dari langit atau dari bawah kalian, atau menjadikan kalian saling bertengkar. Kalian semakin hebat, pertarungan sesama kalian akan semakin hebat. Kalau Allah mampu, Allah itu mampu menjadikan begitu kamu salah melakukan dosa, begitu Allah menurunkan azab. Kalau Allah menurunkan adab karena kesalahan-kesalahan, catatan-catatan kesalahanmu itu gampang. Tapi Allah itu maha pengampun, maka kita mohon ampun pada Allah. Sebisa mungkin kalau kita punya kesalahan, jangan mujaharah.
kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Kamu kalau malas di hadapan gurumu, jangan sampai itu kamu ekspresikan secara vulgar atau berlebihan. Karena itu barangkali bisa tetap menjaga guru, tetap bersemangat menyampaikan mutiara-mutiara ilmu yang diberikan, dan menjadikan itu sarana penghapus dosa karena kemalasan kamu. Wal futuri wal ittika, loyo, bersandar itu yang mungkin secara umum tidak selalu itu dosa, tapi kalau itu menunjukkan bahwa kamu dhaful himmah, itu bersandar itu tadi sebagaimana saya singgung anaknya Al-Mahdi, Khalifah. Tadi udah cerita Al-Mahdi, ya kan? Muhammad Al-Mahdi. Ini namanya ini juga mengandung politis karena lawan politiknya ini, pemberontaknya ini Muhammad Al-Mahdi yang mengklaim karena cucunya Nabi dia Imam Mahdi supaya orang bergabung, lebih semangat bergabung. Karena ini Imam Mahdi. Nah, ini juga Muhammad Al-Mahdi juga. Ini sama-sama Imam Mahdi. Ternyata sekarang itu sama-sama bukan Imam Mahdi. Konon disebutkan begitu di dalam bagian sebab penamaan alasan disebutkan sebagian kitab. Anaknya itu bersandar, bertanya tentang hadis sambil bersandar, itu tidak digubris. Kenapa? Kamu tidak menghormati anak khalifah. Khalifah itu punya alasan untuk lebih dihormati karena ada hadisnya, ya kan, min ijlalillah, di antara penghormatan seseorang kepada Allah itu menghormati orang yang sudah tua dan orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah. Dia punya dalil yang lebih, bukan hanya sekedar manusia dan muslim, ya, untuk dihormati, tapi ada kelebihan juga. Dia nggak menghormati saya. Tidak mau menghormati anak khalifah, tapi kehormatan ilmu lebih patut untuk saya jaga. Karena kalau begitu cara mencari ilmu, mungkin dia tahu kan mendapatkan ilmu, tapi kemuliaan ilmu hilang. Kalau kemuliaannya ilmu itu hilang, jadi kurang bermanfaat ilmu itu. Tidak sakti lagi ilmu itu. Tidak memiliki kehebatan lagi ilmu. Wa insirafid dhihni, di antara yang menyebabkan guru itu kurang bersemangat atau kamu menjadi penghalang tersalurkan ilmu kalau kamu pikirannya nggak fokus. Meskipun pikiran itu tidak kelihatan dari luar, tapi dari sikapmu kelihatan. Wa futuri, dan loyo, lemah. Al-kitabatu in anisyaikhi halad darsi wal mudzakarah. Menulis pada saat guru itu mengajar. Wa hiya takhtalifu min syaikhin ila akhar. Masing-masing guru punya ketentuan berbeda-beda. Ada yang suka kalau langsung ditulis, ada yang jangan tulis dulu. Fokus, nanti tulis belakangan, nanti saya catatkan, atau bisa kamu jadi lihat buku. Karena kalau sibuk menulis, guru kamu tidak kamu dengarkan, dan itu suara guru penting. Belajar dari mulut seorang guru. Kalau dari catatan itu bisa nanti kamu buka di kamar. Walaha adabun wasurut, ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Amal adab fayam bagilaka anta lama antu lima syaikhoka anaka sataktu. Di antara adabnya hendaknya kalau kamu mau nulis kasih tahu ustadzmu, saya akan tulis. Au katabta ma sami tahu mudzakaratan, atau kamu kasih tahu tadi saya tulis untuk catatan mengingat. Amma syartu fayatushiru ila annaka katabtahu min samaihi min darsi.
Adapun syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau tadi adab, syaratnya kamu tulis bahwa itu perkataan gurumu. Kamu menukil perkataan gurumu. Kalau kamu tidak menukil, itu seolah-olah kamu mendapatkan kesimpulan itu dari diri kamu sendiri. Sehingga kamu seolah-olah memakai pakaian gurumu. At-talaqi minal mubtadi'. Belajar dari ahlul bid'ah. Sebenarnya belajar itu tentunya dengan orang yang memiliki kesempurnaan iman. Semakin tinggi imannya, semakin dianjurkan untuk diambil keilmuannya, iman dan ilmu. Meskipun nanti timbangannya terkadang agak sedikit menyesuaikan. Orang tinggi imannya kadang tidak diimbangi dengan ilmu yang tinggi. Mana lebih kita belajar? Antara orang yang tinggi ilmunya kemudian tidak diimbangi dengan imannya, atau imannya yang tinggi tapi tidak diimbangi oleh ilmu. Tapi secara umum ilmu yang tinggi akan meningkatkan iman yang tinggi. Mestinya. Tapi ada kasus. Bid'ah itu salah satu hal yang mencederai iman. Bukan hanya bid'ah, maksiat juga begitu. Bagaimana kalau ternyata orang yang memiliki ilmu itu cacat imannya dengan bid'ah atau yang bedanya maksiat secara umum dengan bid'ah itu, kalau maksiat secara umum orang terkadang tidak ada alasan dan tidak beralasan. Kalau bid'ah itu kadang masih punya alasan atau buat-buat alasan. Sehingga alasan itu terkadang mengecoh. Harus diperhatikan. Orang yang berbuat salah kadang punya alasan ilmiah, kadang enggak. Hanya sekedar mengikuti nafsu dan dia tahu itu salah. Orang yang seperti itu tahu berbuat maksiat dan dia tak sadar itu salah, itu kemungkinan sombong kecil. Kemungkinan dia merasa salah dan kecil, lebih kemungkinan untuk tidak sombong, kemungkinan untuk sombong itu kecil. Kalau orang yang punya alasan, dia tahu itu salah kemudian beralasan. Orang yang beralasan ada dua tuh. Beralasan memang benar-benar dia nggak tahu, makanya itu takwil. Kadang dia mengada-ada, itu menjadi bid'ah. Tidak semua kesalahan itu satu tipe. Itu mungkin supaya ini juga tidak hanya berlaku pada bid'ah saja, atau orang yang selalu berbeda ajaran selalu bid'ah, atau salah di dalam menyimpulkan kemudian melahirkan amalan yang berbeda, itu selalu bid'ah. Nanti ada rinciannya, mungkin sekarang belum waktunya untuk kita bahas, atau dalam kesempatan yang lebih longgar. Ikhdar Aba Jahlin al-Mubtadi'. Waspadailah Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Orang yang kelihatannya pinter, tapi dia kepintarannya itu untuk mempolitisir syariat supaya dia keluar dari syariat, itu menjadi sebenarnya bodoh dia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Sini saya ajari supaya dapat rukhsah. Rukhsah ada syariatnya, ya kan? Tapi orang mencari-cari rukhsah, tatabu rukhsah, mengkoleksi rukhsah supaya gampang, mempolitisir. Orang berilmu cari-cari bagaimana keluar dari syariat tapi tidak kena terjerat hukum. Maka itu benarnya bukan orang pinter kayak gitu. Abu Jahal, maka disebutkan Abu Jahal meskipun benarnya namanya Abul Hakam. Makanya Abu Jahal kalau menyebut Nabi Muhammad Mudzammam, Muhammad itu balikannya adalah Mudzammam.
Karena Rasulullah menyebut Abu Jahal, Abu Hakam disebut Abu Jahal. Saya disebut Muhammad jadi gampang. Alladzi masahu zaikul aqidah wa ghasyiyathu suhubul khirafah al-khurafah yuhakimul hawa wa yusammihul akal. Orang yang akidahnya terjadi penyimpangan, kemudian terselimuti awan khurafat, yuhakimul hawa wa yusammihul akal. Dia mengedepankan hawa nafsunya, tapi dia anggap hawa nafsu itu adalah akal, kecerdasan. Wa ya'dilu 'anil nasi wa yastamsiku bid-dha'if. Dia berpaling dari nas, kemudian dia berpegang dengan dalil yang lemah. Wa yab'udu 'anis sahih. Kemudian menghindari dalil-dalil yang sudah sahih. Walaqad balagha as-salafu mablaghan fi tahdhiri minal mubtadi'ah. Itu terbalik ya. Ain sama dalnya balik. Sungguh sudah sangat banyak, sangat keras peringatan para salaf dalam mengingatkan ahli bid'ah. Fakanu rahimahumullah yahtasibuna al-istighfar bihim wa tahqirihim wa rafdil mubtadi' wa bid'atihi. Mereka itu menganggap berpahala kalau merendahkan, menolak orang bid'ah dan penganut bid'ah. Bal yuhadziruna min mukhalatatihim wa musyawaratihim wa muakalatihim. Bahkan mengingatkan akan jangan sampai bercampur dengan mereka, musyawarah dengan mereka, makan bersama mereka. Itu sebenarnya bukan berlaku pada ahli bid'ah saja. Ahlul maksiyah begitu. Dengan tujuan apa? Pertama, supaya dia sendiri kesulitan di dalam mengembangkan kesalahannya, baik itu maksiat atau bid'ah. Kedua, supaya nggak ketularan kamu. Yang itu lebih penting bagi penuntut ilmu, karena makomnya orang ustadz atau guru atau syekh terkadang dia perlu untuk menjinakkan atau melumpuhkan maksiat dan kebid'ahan itu dengan cara bergaul dan bersama dengan ahli bid'ah. Untuk pemula, untuk para pelajar sebaiknya dijauhkan dari hal pertarungan pemikiran. Jangan bertarung dulu, belum waktunya. Kalau kamu bertarung sebelum waktunya, mungkin kamu kalah sehingga ikut dia, atau kamu memperburuk citra kebenaran, karena kebenaran kalah dengan kebatilan. Bal yuhadziruna wa kana minhum man la yusalli ala janazati mubtadi'in fayansarifu. Di antara salaf ada yang tidak mau menyolatkan jenazahnya ahli bid'ah, dia pergi dari jamaah itu. Wa minhum man yanha 'anis sholati khalfahum. Ada juga yang melarang sholat menjadi makmum di belakang ahli bid'ah. Wa yanha 'an hikayati bid'atihim bid'ahihim. Ada yang melarang, jangan cerita-ceritakan, nggak usah diceritakan, nanti populer bid'ahnya. Jangan di-share-share ajaran bid'ah, tambah semakin di-share tambah populer. Li'anal qulub dhaifah wa syubah khattafah. Hati, karena hati itu lemah. Sementara subhat, kesamaran, kerancuan itu sewaktu-waktu dia dapat mencuri, mencabut, menyambar keimanan. Balkanu yatrudun, kebalik itu ya, wawu sama dalnya dibalik. Yatruduna min mujalasihim min majalisihim kama fi qissatil Imam Malik ma'aman sa'alahu an kaifiyatil istiwa. Di antara mereka ada yang mengusir dari tempat majelis ilmunya, sebagaimana yang dilakukan Imam Malik ketika orang yang bertanya tentang istiwa, bagaimana Allah itu istiwa. Wa akhbaru salafi mutakathiratun fin nufrati minal bid'ati
minal mubtadi'ati wa hajrihim. Kisah salaf dalam hal ini, dalam tentang sikap mereka menjauhi dan ahlu bid'ah ini sangat banyak. Hadaran min syarihim wa tahjiman lintisari bid'ati. Kenapa itu dilakukan? Mewaspadai supaya tidak ketularan keburukan mereka, wa tahjiman dan untuk menghentikan penyebaran bid'ah mereka, wa kasran linufusihim, dan juga melemahkan mental para pelaku bid'ah. Hatta tad'ufu an nashril syarri, supaya mereka berhenti untuk menyebarkan keburukan. Jangan sebaliknya. Ahli bid'ah, orang yang bermaksiat itu berbangga. Karena apa? Orang yang berani melanggar syariat atau melanggar peraturan itu udah tes. Oh, saya berani. Jadi orang-orang yang nurut, yang taat, rajin ngaji, rajin sholat itu akhirnya kesannya adalah orang-orang yang penakut. Makanya orang nggak tertarik jadi orang rajin. Kalau dijak kelahi pasti kalah. Ngalah tidak berarti kalah. Tapi memang benar-benar ada yang kemudian ciut menghadapi ahli batil. Orang yang rajin itu disindir sedikit langsung ciut, besok lagi nggak mau. Tapi kalau yang melanggar dia tambah bangga. Berani, saya sama Ustadz aja berani. Apalagi cuma sama kamu. Sama Ustadz aja saya berani, apalagi sama kamu. Maka penuntut ilmu mencari kebenaran, dia harus kuatkan tekadnya untuk mengusung kebenaran. Tidak kecil hati kalau misalkan dipelototi oleh orang yang bermaksiat. Tapi bukan sombong, bukan menindas. Orang baik memang ada peluang untuk ujub, ada untuk kibar. Itu harus dihindari. Tapi juga sebaliknya, bukan mudah ciut. Meskipun semua kawan kamu melanggar, bermaksiat, jangan ciut. Orang yang melanggar, yang bermaksiat itu kadang dia nggak ciut walaupun sendirian. Tambah bangga. Berani walaupun tidak ada kawannya dari manusia, nggak apa-apa. Setan juga jadi teman gak apa. Madzan mukabitna ini Allah Ta'ala. Maka Islam begitu. Ya kan? Madzan mukabitna ini Allah Ta'ala. Gak usah kecil hati. Oh, sedikit kita ini ya. Selama itu kamu pastikan. Kalau sedikit itu juga belum tentu benar ya, tapi kamu pernah pastikan kalau itu sudah benar. Itu nggak usah kecil hati walaupun kamu sendirian. Kalau kamu nggak berani melawan, dicibirin, ya kamu qalu salam. Fadhahum ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Pada kondisi tertentu perlu kaidah ini. Ya, kalau kamu dimaki, biarkanlah apa yang mereka lakukan. Wahjurhum hajran jamila. Kamu tinggalkan tanpa harus membantah, tanpa harus membalas caciannya, makiannya. Wali annal mu'asyarati sunni lil mubtadi' tazkiyatun lahu ladal mubtadi' wal 'ami. Karena bagi orang awam kalau melihat seorang ustadz atau seorang ulama kok akrab dengan orang ahli bid'ah, dianggap bahwa itu sebuah pembenaran kalau orang awam melihat. Waqad kana Ibnu Mubarak rahimahullah yusammil mubtadi' al-asghir. Ibnu Mubarak menyebut orang-orang ahli bid'ah itu adalah orang-orang kecil, orang-orang kerdil. Wa yuqalu lahum aidan ahlus subuhat wa ahlul ahwa. Juga disebut ahli bid'ah itu adalah para pengikut hawa nafsu, para pengikut al-subhat.
Fa in kunta fi sa'atin fi si'ati wal ikhtiyari fala ta'khudh an mubtadi. Kalau memang ada pilihan bisa menghindari belajar dari orang yang mengajarkan bid'ah, menganut bid'ah, hendaknya kamu enggak usah. Tapi seringkali itu terkadang kita dalam kondisi tertentu tidak bisa menghindari. Kalau itu tidak bisa, baik itu mubtadi itu Rafidhi, orang Rafidah, atau Khariji, orang Khawarij, atau Murji'i, Murji'ah, atau Qadari, atau Qadariyah, atau Kuburi, atau para penyembah kuburan. Fa innaka lan tablugha mablaghar rijal sahihal aqdi fid dini wa batmatinal ittisali billahi sahihun nadhari. Karena dengan kamu tidak akan dapat mencapai derajat laki-laki perwira yang memiliki keyakinan yang benar dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, pandangan cara berpikir yang lurus, takful athar illa bihajrin, yang dapat mengikuti asar, berpegang teguh dengan hadis, dengan ajaran Rasulullah, illa bihajril mubtadi'ah wa bid'ah, kecuali dengan menjauhi ahli bid'ah dan amalan-amalan mereka. Wa amma in kunta fi dirasatin nizamiyah, kalau kamu memang di sekolah umum, la khiyara laka fahdhar minhu minal isti'adzah ma'al isti'adzah min syarrihi bil yaqdhati min jasaisihi ala haddi qaulihim. Maka kalau memang terpaksa kamu harus mengambil belajar di satu tempat yang tidak bisa kamu menghindarinya kecuali harus mengikuti kajiannya, maka hati-hatilah terhadapnya, waspada dengannya. Ma'al isti'adzati min syarrihi, jangan terus memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan, ketularan keburukannya, bil yaqdhati min dasaisi, dengan selalu waspada dari sisipan keburukannya yang dia susupkan. Ala haddi qaulihim, seperti apa yang dikatakan ijnis thimar wa alqil khasaba finnar. Ambillah buahnya, yang baik-baik kamu ambil, kayu dan rantingnya kamu buang ke dalam api, mutakan. Karena terkadang setan sekalipun memberikan ajaran yang baik. Kalau di dalam hadis disebutkan Abu Hurairah itu, ya kan, ditugasi jaga zakat, ada mencuri, ditangkap, dia beralasan, lepaskan saya ada anak istri saya kelaparan di rumah, besok saya nggak ulang lagi, dilepas. Besok dilaporkan kepada Rasulullah, bilang orang pencuri itu besok akan datang, pasti datang. Begitu ternyata datang lagi, tangkap lagi. Begitu sampai yang ketiga, dibilang, kamu akan saya ajarkan, kalau kamu dengan bacaan, kalau kamu baca, kamu akan terlindung dengan orang-orang kayak saya ini. Diajarkannya ayat kursi. Maka Rasulullah mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia mengajarkan yang benar kepadamu, padahal dia itu pendusta. Terkadang setan saja ada kata benarnya. Dia bisa saja. Orang itu ada buah-buah yang kamu mesti ijnis thimar wa alqil khasaba finnar. Kalaupun orang itu sudah terkenal jahat dan memiliki pemikiran menyimpang, ajaran menyimpang, itu ya kamu dengarkan saja dengan mewaspadai penyimpangan-penyimpangannya, tapi pun kalau ada buahnya bisa kamu ambil. Wal amru fi hajril mubtadi' yabni ala mura'atil masalih wa takfiriha. Tapi ini harus yang menjadi catatan. Menghindari mubtadi' ahli bid'ah, orang yang memiliki ajaran yang keliru, itu harus dibangun di atas dasar kepentingan untuk membangun kebaikan. Terkadang kita ada pada satu kondisi, kita harus beradab sama ahli bid'ah. Kenapa? Dan menguatkannya. Kenapa? Karena ada kebid'ahan yang lebih besar yang harus sama-sama dihadapi. Kita berkawan dengan orang yang bermaksiat. Kenapa kadang harus dia? Karena sedang menghadapi kemaksiatan yang lebih besar.
Maka hitung-hitungan ini harus dilakukan ketika orang mau berinteraksi atau mau melakukan pencegahan terhadap suatu kebid'ahan. Wadamul mafasidi wa taqliluha, dan juga konsep kaidah bagaimana mempersedikit mafasid, menolak kerusakan. Kalau ahli bid'ah itu barangkali kalau kita musuhi bukan tambah ciut hatinya, tapi tambah merajalela, maka tidak disyariatkan kita untuk melakukan konfrontasi. Yang dihitung adalah hasilnya. Hasilnya bagaimana mempersedikit keburukan. Wa ala hadza tatanazzalul masyru'iyatu kama harrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi mawadhi'. Dan atas dasar ini, atas dasar hasil, intinya adalah mempersedikit keburukan. Bukan hanya sekedar kita harus memusuhi, menghina, menjauhi orang yang buruk. Bukan itu, tapi intinya adalah bagaimana keburukan itu tidak melebar. Syukur bisa mengecil. Kalau sikap kita justru memperparah keburukan, maka jangan kita lakukan sikap-sikap itu. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam berbagai tempat. Yang keempat, adab zamalah, adab berteman. Kita di dalam belajar itu kita belajar kepada guru, belajar juga bersama teman-teman. Dan itu terkadang belajar kepada teman itu kita mengeluhkan kalau ada teman mungkin terganggu, tidak konsentrasi, atau harus menunggu orang yang lambat dan seterusnya. Tapi mesti dipahami bahwa belajar bersama teman itu membiasakan kita menjaga adab. Kamu kalau belajar sendiri privat mungkin akan cepat, tapi kamu tidak terasah kemampuan kamu untuk menjaga adab sama teman. Maka apa yang terjadi? Sering salah paham. Kalau sering salah paham, peluang untuk bertengkar besar. Bertengkar pada masalah-masalah yang tidak jelas. Kalau bertengkar pada masalah yang jelas, itu mungkin penyelesaiannya akan juga bisa diperjelas. Tapi kalau bertengkar pada masalah-masalah yang nggak jelas, itu juga nggak bisa diselesaikan. Semua masing-masing merasa benar. Maka kadang perlu bersama teman, mengimbangi teman, ngobrol dengan teman, bahkan bisa menguatkan apa yang didengar oleh satu tidak bisa didengar yang lain. Bisa gantian, seperti Umar bin Khattab. Dia kalau pengajian dengan Rasulullah gantian sama tetangga. Besok dia kerja, tetangganya dia ngaji. Akhirnya pelajarannya yang dia tidak ikut, dia bisa ikuti tetangganya. Gantian, yang satu kerja, yang satu ngaji. Kalau ada wahyu, ada ayat yang turun, dapat dari tetangganya. Meskipun kalau secara sanad jadi agak rendah, ada sanadnya. Kalau langsung pada Rasulullah bisa dapat langsung pada Rasulullah. Tapi terkadang itu tidak apa-apa, lebih baik untuk kepentingan yang lain. Untuk kepentingan membangun keimanan yang lain. Iqdar qarinasu. Berhati-hati dengan kawan yang buruk. Intinya sebenarnya adalah mempercepat kamu bagaimana meniti tangga-tangga keimanan secara cepat. Pada proses-proses tertentu, kamu pada tahap-tahap tertentu, kamu tidak perlu menyibukkan diri untuk memperbaiki orang-orang yang buruk. Karena mungkin kamu belum cukup ilmu, belum cukup kemampuan untuk. Ketika kamu belum memiliki cukup ilmu, cukup kemampuan, lebih baik kamu fokus untuk membangun diri. Nanti pada masa-masa tertentu, kalau kira-kira tidak ada yang lain atau kira-kira itu sudah menjadi tugas kamu, seperti seorang dai, seorang ustadz, dia sudah mulai punya tanggung jawab untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Kalau memperbaiki sesuatu yang rusak, dia harus bergaul terkadang. Harus mendekati dengan cara lembut, dengan cara sedang atau dengan cara yang kasar, itu sesuai dengan
ilmu yang dia miliki. Bagi penuntut ilmu dan pemula, mungkin masih dianjurkan agar menjauhi tempat-tempat itu supaya tidak terlalu kacau. Atau kawannya nanti kalau berkawan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkinan untuk terpengaruh lebih besar. Atau paling tidak kalau dia berteman dengan itu, dia ketika berteman itu untuk melakukan kebaikan nggak pede. Masa sih kita sama-sama melanggar ini kemudian ngaji di situ, kan jadi nggak pede. Nah, jangan bersama-sama melanggar syariat Allah di situ, kemudian kita mau ngaji di situ, jadi nggak pede. Untuk dalam tahap-tahap penuntut ilmu, tempat ini kemungkinan besar harus dihindari. Inna tabi'ata naqalatun wattiba'u sarraqatun wassahibu sahibun. Intinya adalah tabiat, perilaku itu adalah sangat mudah menular. Dan kita itu manusia sosial, makhluk sosial. Jadi memang proses tular-menularkan itu tidak bisa dihindari. Maka ketika kamu memiliki banyak kebaikan dan kemampuan untuk menularkan, kamu nggak apa-apa bergaul dengan siapa supaya ketularan dengan kebaikan kamu. Ketika kamu ketika dalam keadaan seperti kamu tidak memiliki banyak modal, maka kamu menghindari tempat-tempat yang orang-orang yang banyak keburukannya supaya nggak tertular. Kalau seimbang sama-sama kamu punya kawan satu angkatan, kamu yakinlah kawan-kawan kamu itu semua punya keburukan dan punya kebaikan. Usahakanlah kebaikannya itu kamu serap, kamu buka pintu lebar-lebar agar menular kepada dia. Dan usahakan terbentengi dari apa keburukan itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita juga harus punya keyakinan diri kita punya keburukan dan punya kelebihan. Keburukan itu sebisa mungkin tidak kita tularkan. Kelebihan itu sebisa mungkin kita tularkan. Jangan mempromosikan keburukannya saja. Biar kita ini tawadhu, kita promosikan keburukan. Kalau berbuat baik sembunyi-sembunyi. Kalau berbuat buruk mujaharah. Kita ini harus saling menularkan dan saling tertulari supaya kita cepat belajarnya, mencari penularan kebaikan dan menularkan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu yang paling berhak sebenarnya secara formal yang paling berhak untuk menulari itu guru. Karena dari standarnya mestinya dia lebih memiliki banyak kebaikan. Tapi mestinya secara umum kaidahnya adalah yang paling banyak punya kebaikan dia yang paling berhak memberikan penularan kepada yang lain. Yang paling sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya sebenarnya dia mengisolir diri dan memperbaiki. Kalau nggak mau mengisolir diri, diisolasi supaya nggak ketularan, supaya tidak nulari. Sebagaimana orang yang banyak penyakit, masukkan karantina, disembuhkan dulu. An-nasu majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Manusia itu memang tercipta dalam tabiat ingin meniru sesama mereka. Awannya makannya seperti itu, dia makan juga seperti itu dan seterusnya. Wa alaihi fatakhayyar man yu'inuka ala matlabika wa yuqarribuka ila rabbika wa yuwafiquka ala syarifi gharadika wa maqsidika. Oleh karena itu maka pilih-pilihlah, pandai-pandailah di dalam memilih orang yang dapat membantu kamu untuk menggapai cita-cita kamu, keinginan kamu. Wa yuqarribuka ila rabbika, yang membantu kamu untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Wa yuwafiquka ala syarifi ghardika wa maqsidika, dan juga membersamai kamu, bersama dengan kamu, menguatkan kamu untuk sama-sama menggapai tujuan yang mulia, tujuan dan keinginan kamu
mulia. Fa inna sadiqa aksam. Kawan itu macam-macam. Enggak semuanya kita berikan peluang untuk berteman secara sama. Sadiqu manfaatin wa sadiqu ladzatin wa sadiqu fadilatin. Ada kawan itu mau berkawan dengan kita karena ada kepentingan. Ada kawan itu berkepentingan karena ingin kesenangan, berkawan dengan kita dengan kesenangan. Ada yang ketiga adalah orang yang mau berkawan kita karena ingin membangun kebaikan. Yang ketiga inilah yang dipertahankan. Karena yang pertama, yang kedua itu ketika kamu sudah tidak mendatangkan kepentingan dia, kamu akan ditinggal. Yang kedua, kalau orang itu sudah, orang yang berkawan dengan kamu hanya mencari kesenangan, maka kalau kamu tidak bisa mendatangkan kesenangan yang dia inginkan, kamu akan ditinggal. Yang ketiga adalah orang yang berkawan kepadamu karena ingin membangun kebaikan. Ini yang kamu pertahankan. Fal awalani munqati'ani bin qita'i mujibina. Dua tipe yang pertama, kawan yang berkawan dengan kamu karena ada kepentingan, atau kawan yang berkawan kepadamu karena ingin kesenangan, maka perkawanan itu akan terputus jika kepentingan dan kemanfaatannya itu sudah tidak ada. Kesenangan yang dia inginkan itu tidak ada. Amat salisu fata'wilu alaihi, yang ketiga itu ada yang berkawan karena ingin membangun kebaikan bersama, itulah yang harus dipertahankan. Wa huwa alladzi ba'ithu shadaqatihi tabul itiqad, dan yang menjadikan motivasi kenapa dia mau berkawan itu adalah saling menguatkan keyakinan akidah. Fi rusukhi fadaili lada kullin minhuma, untuk menguatkan kebaikan, karena kita membangun kebaikan itu perlu penguat. Sama-sama pengen menguat. Kalau kita sendiri akan mudah untuk diterkam oleh serigala. As-syaitanu ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama orang yang sendirian dan bersama orang yang dengan dua orang dia akan lebih jauh. Man arada bahwatul jannati fa alaihi jamaah. Orang yang ingin surga yang paling inti hendaknya dia hidup berjamaah. Innamal dhi'bu ya'kulu 'alal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan memakan kawanan kambing yang sedang menyendiri dari kawanannya. Wa hadzal naw'i umlatu su'batin ya'izul husulain. Yang ketiga, tipe yang ketiga ini orang yang sudah sulit untuk dicari. Kawan yang akrab itu sudah sulit dicari. Kawan yang akrab yang sama-sama tulus ingin membangun kebaikan itu yang sudah mulai sulit dicari. Yang sering kali ada adalah orang yang berkawan karena suatu kepentingan. Yaqulu Hisam, wa fi dzalika yaqulu Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik itu kalau tidak salah adalah khalifah terkuat yang terakhir di Bani Umayyah. Ada Umayyah, nanti setelahnya yang periode kedua Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya anak Al-Walid, Yazid, kemudian siapa? Di antaranya Hisam. Ada anaknya namanya Fatimah yang perempuan, binti Abdul Malik. Dia istrinya Umar bin Abdul Aziz, satu yang menimpal dan anak Abdul Aziz. Nah, makanya Fatimah itu bilang, saya ini bapak saya khalifah, 4 saudara saya khalifah, suami saya khalifah. Hisam bin Abdul Malik itu setelah beliau meninggal nanti sangat rentan dan saling bunuh. Dia mengatakan ma baqiya min ladzatid dunya syai'un ila akhun arfa'u ma'unaka at-tahaffuz baini. Dia sudah sebagai seorang penguasa dunia. Apa-apa mungkin dia sudah rasakan kenikmatan dunia. Tidak ada kenikmatan dunia sekarang ini yang tersisa, bukan harta, bukan, yang ada hanyalah kawan yang tulus. Kalau kita berkawan dengan tulus dengan saya, tidak perlu lagi ada prosedur-prosedur.
prosedur persahabatan. Apalagi dia seorang khalifah, ketemu dia ngobrol itu perlu prosedur, ada pengawalnya, nggak bisa gojek kalau ada pengawalnya, ya kan? Dia sebagai khalifah tuh tidak ada lagi yang nikmat di dunia ini selain persahabatan yang tulus. Nggak usah iri dengan orang banyak harta. Kalau kamu punya kawan yang tulus, mau bersama-sama berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kamu pertahankan mati-matian. Karena para nabi pun iri. Nanti ada orang yang di bawah arsy Allah itu, orang-orang yang memiliki kelebihan, para anbiya, para nabi pun iri. Ditanya siapa itu yang sampai membuat para nabi aja iri? Yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul karena Allah dan berpisah. Ma baqiya min ladzati dunya syai'un illa akhun arfa'u mu'nata tahaffuzi baini wa baina. Itulah perkawanan. Kita ini sangat penting membangun kawan. Kita mencari kawan yang tidak ada cacatnya, nggak akan ada. Kamu akan gila nanti mencari kawan yang nggak pernah ada salahnya. Yang penting ada komitmen dasar. Kita sama-sama mau mencari kebaikan. Begitu juga mencari ilmu. Mencari ilmu, kamu kalau pengen yakin semua yang kamu pahami itu tidak pernah ada salahnya, itu juga akan kemungkinan justru kamu tersesat. Banyak ilmu yang tidak bisa kamu pastikan mana yang benar. Makanya Imam Malik ketika berfatwa, setiap kali berfatwa itu ditanya masalah ini masalah itu, selalu mengatakan inna dzunnu illa dzanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Ini hanya perkiraan kami saja, perhitungan kira-kira ini yang benar. Tidak, keyakinannya Allah alam, mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Inna dzunnu illa dzanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Itu Imam Malik. Yang penting kita usaha kita dan kita memohon kepada Allah bahwa kita mau dekat dengan Allah. Selebihnya itu kalau Allah kita dekat dengan Allah, Allah yang akan menanggung semua. Ilmu itu Allah akan kasihkan jalan, amal juga begitu. Dan terkadang perlu teman. Kalau bisa kamu berteman dalam rangka itu baik. Meskipun terkadang berteman itu kalau tidak dibatasi atau tidak diatur, bukan mesti dibatasi, karena selalu kita kalau bisa mungkin konotasinya akan membatasi jumlah kawan. Tapi perlu diatur. Kenapa? Terkadang pergaulan kita kepada sesama kita itu menurunkan tingkat kekhusyuan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu waktu menyendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu orang 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu min dzikri. Seorang laki-laki yang mengingat Allah pada saat kesendiriannya, kemudian air matanya mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab thalabi fi hayatil ilmiah. Adab dalam kehidupan kita sehari-hari bagi seorang talib itu penuntut ilmu bagaimana? Kibarul himmati fil ilmi. Memiliki tekad yang kuat, semangat yang besar untuk mendapatkan ilmu. Ursum li nafsika kibarul himmati litarqa ila darajatil kamal. Kokohkan tekad kamu di dalam jiwamu untuk menaiki tangga-tangga kesempurnaan dalam berilmu. Fayajri fi uruqi kadamas syahamah warraddi fi maidanil ilmi wal amal. Sehingga mengalir pada dirimu darah mengalir di dalam dirimu darah yang penuh semangat, penuh kepahlawanan. Di situ dalam menempuh perjalanan yang berat, berlari
berlari menuju di medan ilmu dan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadail, sehingga tidak pernah terlihat oleh manusia dirimu kecuali di pintu-pintu kebaikan. Di tempat-tempat di situ baik kamu ada. Tidak pernah terlihat di tempat-tempat di situ tempat-tempat yang tidak baik. Wala basiton yadaika illa limuhimmatil umur, dan tidak pernah kamu membentangkan tanganmu menyambut menerima waqifan illa warad wala basiton yadaika illa limuhimmatil umur, tidak pernah membentangkan tangan berdiri pada perkara-perkara yang penting, tidak pernah mengurusi perkara-perkara kecuali itu yang sangat bermanfaat bagi kamu untuk meningkatkan kedekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya waktu untuk istirahat, berarti istirahat itu hanya sekedar untuk menguatkan usaha kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang badan perlu istirahat, maka istirahatlah sekedar untuk mengembalikan kekuatan kembali untuk berjalan kepada Allah. Kalau kamu belum capek kemudian istirahat, maka itu hanya membuang-buang waktu, memperlambat kedekatan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dikhawatirkan kamu akan menyimpang dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu berhenti perjalanan kamu berhentikan sementara kamu belum capek, itu menunjukkan bahwa tekad kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Orang yang memiliki tekad kerinduan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhenti di dalam perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dia harus terpaksa berhenti. Ketika dia berhenti sementara dia tidak memerlukan berhenti, maka itu menunjukkan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Waradid maqulata imami ahli sunnati Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ulangilah, selalu ingatlah perkataan Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ma'al mahbarati ilal maqbarah. Ma'al mahbarati ilal maqbarah. Sampai kapan kita ini berurusan dengan tinta ini, wahai Imam Ahmad? Kita bersama tinta sampai ke kuburan. Sampai kuburan kita akan bersama tinta. Wala taghlat fatakhlat baina kibar himmati wal kibr. Tapi jangan salah, jangan samakan antara semangat yang tinggi dengan kesombongan. Terkadang orang yang punya semangat itu rawan untuk tergelincir pada kesombongan. Mudah menyalahkan orang. Orang yang berbuat salah itu terkadang karena ada alasan penyebab yang menjadikan dia harus salah. Mungkin kurang ilmu, atau mungkin ada kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa dia. Jangan sampai semangat kita untuk mencapai ketinggian itu akhirnya menjadikan kita buta terhadap sisi-sisi itu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang paling kasih sayang terhadap manusia. Karena manusia yang salah itu seringkali punya alasan yang seharusnya kita maafkan kesalahannya. Tapi biasanya orang yang tahu kebenaran dan paling tahu kebenaran itu tidak melihat sisi alasan kenapa manusia itu berbuat salah. Dia hanya tahu itu salah, maka dia salahkan orang itu. Maka meskipun kita tahu kebenaran, hendaknya kita harus teliti bahwa orang yang salah itu terkadang punya alasan untuk berbuat salah sehingga terkadang harus dimaafkan. Maka bagaimana kita ketika semakin tinggi ilmu kita, jangan sampai kasih sayang kita kepada sesama manusia itu berkurang. Karena ketika semakin kita tahu ilmu, terkadang kita akan semakin banyak borok yang kelihatan di sekitar kita. Ya kan? Kalau kita sama-sama bodoh, kita nggak tahu nih orang ini punya borok. Benar nggak? Ketika kita tahu ilmu banyak, kita akan semakin banyak kelihatan borok. Ketika kita tahu semakin banyak borok itu, jangan sampai menurunkan tingkat kasih sayang kita sesama manusia. Makanya ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
Jangan bedakan antara semangat dengan sombong. Orang bisa semangat tapi tetap dijaga kasih sayang, sikap kasih sayang, penyantun, penyayang. Karena kalau kita tidak ingat, biasanya semakin kita semangat, semakin peluang untuk sombong semakin besar. Fa inna bainahuma minal farqi kama bainas sama'i dzatar raj'i wal ardi dzatis sad'i. Perbedaan antara sombong dengan semangat itu adalah seperti perbedaan langit dan bumi. Fal awwalu hilyatun warasatul anbiya. Hilyatu warasatul anbiya. Yang pertama adalah semangat itu adalah merupakan hiasan sifat para pewaris Nabi. Wasani da'ul mardo bi illatil jababirati wa bu'asa. Yang kedua itu adalah penyakit yang biasa menjangkiti para penguasa dan orang-orang yang malang. Kita kemarin sudah bahas. Orang semakin hebat, peluang untuk kiber itu semakin besar. Termasuk dalam hal ini berilmu. Semakin orang punya ilmu tinggi, peluang semakin untuk kiber semakin besar. Karena kedudukan ilmu itu terkadang seperti jabatan. Karena dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan dimuliakan oleh Allah dan oleh orang lain. Jangan sampai kedudukan itu kita peroleh kemudian tanpa kita waspadai ternyata muncul benih kiber. An-nahmatu nahmah itu tamak, serakah dengan rakus, dengan menuntut ilmu itu punya semangat seperti kita orang lapar, kemudian ada makanan yang sehari kita 2 hari nggak makan, di situ ada gulai atau bagaimana cara makan itu kira-kira. Dalam belajar itu kita begitu. Kita yakini diri kita ini haus ilmu, bodoh. Maka ketika ada ilmu itu kita makan lahap. Kalau bisa nggak usah kenyang, sehingga nggak perlu berhenti. Tapi pada tabiatnya orang kalau makan harus kenyang. Kalau kenyang harus berhenti dulu, tunggu lapar. Jangan kamu terus-terusan masuk, nanti meletup perutnya. Maka ketika makan seperlunya kita punya, kita nikmati, biarkan dia mengalami proses perenungan dan seterusnya. Proses perenungan, pengendapan kemudian menjadi memancarkan cahaya di dalam amal diri kita. Kemudian kita tambahi dan seterusnya sampai kita seimbang antara ilmu dan iman kita. Kalau kita cekoi makanan itu terus tanpa ada proses pengendapan, pemancaran iman, mungkin dia tidak akan tumbuh, tidak memancarkan iman ilmu kita. Alaika bil istiktsari min mirathi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bdzulil wus'a fi talabi wa tahsili wa tadqiq. Hendaknya kamu banyak-banyakan mencari sebanyak-banyaknya apa yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerahkan semua kemampuanmu di dalam menuntut ilmu dan meraihnya dan menelitinya. Wa mahma balagta fil ilmi fatadzakkar qaulal qail. Dan sampai tingkat apapun, jangan kamu lupakan. Kamu sepinter apapun, kamu jangan sampai lupa kam tarokal awwalul akhir, bahwa maksudnya adalah masih banyak ilmu yang. Jangan pernah berpikir ilmu itu sudah dikupas oleh orang-orang dulu, sudah habis dimakan oleh para ulama pendahulu, tapi masih banyak sekali ilmu yang masih disisakan dulu jika mempelajarinya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan kullama zaddtu ilman zadani ilman bijali. Semakin saya tambah pengetahuan, semakin tahu kalau saya itu bodoh. Kemarin itu bodoh, tapi saya nggak tahu kalau saya bodoh. Karena ternyata ada ilmu yang kita tidak tahu. Maka semakin saya tahu, tambah pengetahuan saya semakin tahu kalau saya itu bodoh. Bukan kemarin saya tidak bodoh, tapi kemarin mungkin kurang pengetahuan terhadap bodohan saya. Imam Syafi'i juga mengatakan ketika ditanya, kila isya, kaifa sahwatu kalil adab. Masih ada orang yang beradab itu orang yang berilmu.
Bahwa kan adab itu sebagian mengatakan lebih utama daripada ilmu. Yang paling utama kamu pelajari dari guru itu adab. Kaifa syahwatuka lil adab? Tanya Imam Syafi'i. Gimana hasratmu terhadap adab? Utamakan terhadap adab. Beliau saya kenikmatan, gambaran kenikmatan yang kamu rasakan ketika mendengar adab, belajar adab. Saya kalau sedang mempelajari, mendapat ilmu tentang adab, kenikmatan yang saya rasakan itu, saya kemudian menghayalkan, berharap semua anggota badan saya itu punya telinga, sehingga yang merasakan nikmatnya materi adab itu bukan hanya kuping saya, bukan saya, tapi semua anggota badan saya itu merasakan nikmatnya. Kemudian beliau ditanya lagi, wa kaifa talabuka, bagaimana kamu cara memburu adab? Mencari kamu belajar adab. Beliau mengatakan, qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laisa laha ghairu. Saya mencari adab itu, kesungguhan saya mencari adab, mencari belajar adab itu seperti seorang ibu-ibu yang punya hanya anak satu orang kemudian hilang. Bagaimana kira-kira dia cari anaknya? Seorang ibu dia punya hanya anak tunggal, hilang. Kira-kira bagaimana dia cari anak? Itulah kira-kira keadaan saya ketika saya mencari bagaimana belajar adab. Ar-rihlatu litolak, bepergian untuk mencari ilmu. Kadang ilmu itu untuk mendapatkannya kita harus bepergian, meninggalkan tempat tinggal kita. Meskipun jika kita lihat di tempat kita ada ilmu, sebaiknya kita selesaikan ilmu di tempat kita. Setelah selesai baru pindah ke tempat yang lain. Idza aradta ayyuhat talib an tata'ahhal fil ilmi fala budda min rihlatin ila ahli ilmi. Kalau kamu memang benar ilmu, pengen mendapatkan ilmu, maka hendaknya kamu hendaknya pergi, meninggalkan tempatmu atau menuju mendatangi orang yang berilmu, memiliki ilmu. Li anna haula'il ulama alladzina madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim wa talaqi anhum ladaihim min at-tahrirat. Karena mereka orang yang ulama yang berilmu itu, mereka yang setelah menghabiskan waktu mereka sekian waktu untuk menuntut ilmu, mereka itu menuntut ilmu, mereka itu memiliki penjelasan-penjelasan, kaidah-kaidah, catatan-catatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang jarang untuk didapatkan di dalam kitab. Kamu bisa dalam kitab itu ada bab tertentu kamu cari. Tapi terkadang guru itu ketika menjelaskan dia memasukkan satu tambahan yang itu berdasarkan pengalaman dia atau berdasarkan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya yang tidak dicatat di dalam kitab. Atau dicatat di dalam kitab itu tapi seringkali tidak pada babnya. Sehingga kalau kamu cari di dalam daftar isi kamu nggak dapat kecuali kamu khatamkan kitab itu. Ma ya'izul wuquf alaihi aw ala nadhairihi fi butunil asfar, yang jarang kamu dapatkan di dalam kitab-kitab. Apa yang disampaikan guru itu terkadang tidak didapatkan dalam kitab. Maka perlu kamu datangi kitab yang sudah pernah kamu hatamkan dari seorang syekh. Bisa kamu datangkan kepada ulama yang lain, kepada ustadz yang lain. Meskipun kamu sudah menguasai kitab itu, tapi dengan mengamalkan yang lain mungkin ada tambahan-tambahan ilmu dari ustadz yang lain. Wahdar al-qu'ud an hadza an ala maslakil mutasawwifatil mubattalin. Dan dalam hal ini wahdaril qu'ud an hadza ala maslak. Jangan sampai kamu malas untuk mendatangi guru-guru karena mengikuti perilaku sebagian sufi yang malas, maunya berzikir saja. Zikir saja. Zikir itu penting.
Tapi kalau menjadikan zikir kemudian jadikan alasan untuk tidak mau menuntut ilmu, tidak mempelajari iman dari ahli ilmi, maka orang yang berzikir saja itu bisa jadi menjadi celah setan untuk menggelincirkannya. Alladzina yufadiluna ilmul khiraq ala ilmul waraq. Menurut mereka itu dengan banyak berzikir kemudian dapat ilham. Tidak semuanya, tapi sebagian beralasan gitu. Saya lebih baik ilmu yang langsung dapat saya ilham daripada saya belajar kitab. Ilham itu memang ada, tapi kalau dijadikan alasan untuk membantah dalil atau hadis yang sudah jelas periwayatannya, maka itu jadi sesat. Yang ada kalau orang dapat ilham atau dapat mimpi, paling tidak itu harus menguatkan apa yang ada di dalam itu, baru boleh dijadikan menguatkan atau menjelaskan sesuatu yang tidak bertentangan dengan. Kalau dia ilham, mimpi, perasaan dan lain-lain yang itu digunakan untuk membantah hadis atau ayat yang kita warisi dari Nabi, maka itu jelas bisikan setan, bukan ilmu. Fa innahum la lil islami nasaru wa la lil kufri kasaru. Orang yang hanya mengikuti perasaan, ingin menunggu ilham tanpa mau belajar teks, hadis, ayat dengan cara-cara yang ditetapkan oleh para ulama di dalam segala disiplin ilmunya, maka mereka itu memperjuangkan Islam juga enggak, menghancurkan kekafiran juga enggak. Bal fihim man kana ba'san wa bala'an alal Islam. Bahkan di antara mereka justru menjadi bencana bagi Islam. Demikian yang dapat kita baca pada siang hari ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.